Pernah kepikiran nggak sih kalau doa untuk minta perlindungan itu sebetulnya bukan tentang lari dari masalah, tapi justru jadi bekal buat kita terjun langsung ke tengah-tengahnya? Nah, kali ini kita akan bedah bareng sebuah doa terakhir yang luar biasa, yang mengubah permintaan soal keamanan jadi sebuah mandat untuk sebuah misi yang berani di dunia. Oke, semua yang akan kita obrolin ini datangnya dari satu sumber. Sebuah teks renungan harian, kita akan kupas satu persatu ya, lapis demi lapis, mulai dari doa yang ada di dalamnya, sampai ke refleksi mendalam tentang apa sih artinya semua ini buat hidup kita sekarang. Nah, ini dia nih kalimat kuncinya, inti dari paradoks yang mau kita bedah. Permohonannya itu bukan buat evakuasi dari dunia yang sulit, bukan, tapi justru minta perlindungan di dalam dunia itu. Wah, ini sebuah pergeseran cara pandang yang mengubah segalanya. Biar kita bisa benar-benar paham seberapa dalam doa ini, konteksnya itu penting banget. Ini bukan doa biasa, teman-teman. Doa ini dipanjatkan pada malam terakhir sebelum penyaliban. Jadi ini semacam wasiat ya, sebuah permohonan yang sangat mendesak bagi orang-orang yang akan mewarisi misinya. Oke, supaya lebih gampang dicerna, doa ini bisa kita pecah jadi 3 permohonan utama. Yang pertama, jelas, perlindungan dari yang jahat. Kedua, pengudusan dalam kebenaran. Nah, ini konsep yang menarik, nanti kita dalami lagi. Dan yang ketiga, minta dikuatkan dalam kasihnya buat menjalankan misi. Nah, tadi kan ada kata kuduskanlah. Itu sebetulnya artinya apa sih? Dalam konteks ini, kata ini berarti dipisahkan atau dikhususkan. Jadi, permohonannya itu supaya para pengikutnya ini dibikin spesial, disisihkan untuk sebuah tujuan ilahi, bahkan saat mereka masih hidup di tengah-tengah dunia. Terus gimana doa ini diubah jadi tindakan? Nah, disinilah kita masuk ke bagian kedua, tugas perutusan. Doa tadi itu bukan akhir cerita, tapi justru awal dari sebuah misi. Misi yang dibangun di atas paradoks yang seru banget. Hidup di dalam dunia, tapi tanpa menjadi dari dunia. Kutipan ini, wah, ini pas banget buat ngegambarin premis misinya. Rasanya kayak ada penyerahan tongkat estafet gitu ya. Sang pemimpin gak akan lagi ada di dunia secara fisik, tapi para pengikutnya harus tetap tinggal, harus lanjut berjuang. Disinilah titik awal tugas mereka. Disinilah letak ketegangan utamanya. Teks ini tuh jujur banget, nggak nutup-nutupin kenyataan pahit. Dibilang bakal ada penganiayaan, pencobaan, kebingungan. Tapi di tengah semua tantangan duniawi itu, ada tugas ilahi yang nggak bisa ditawar. Melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai, dan jadi saksi hidup. Ini panggilan untuk justru bertumbuh di tengah kesulitan. Jadi, misi ini konkretnya ngapain aja sih? Nah, renungan ini ngejabarinnya dalam 3 pilar. Pertama, tuntaskan pelayanan yang sudah dipercayakan. Kedua, jangan diam, kasih kesaksian. Dan yang paling fundamental, ya teladani kesetiaan sang pemimpin sampai titik akhir, apapun risikonya. Tapi pasti muncul pertanyaan kan, dari mana kekuatannya buat ngejalanin misi seberat ini? Jawabannya ternyata membawa kita balik lagi ke awal. Kekuatan itu bukan dari diri sendiri, tapi dari terkabulnya doa yang pertama tadi, yaitu kemampuan untuk hidup dan berakar di dalam kasihnya. Jadi, ini poin yang penting banget buat kita pegang. Doa tersebut bukanlah jalan keluar atau permintaan buat hidup enak tanpa masalah. Justru sebaliknya, ini adalah permohonan untuk dapat daya tahan, dapat kekuatan spiritual, supaya bisa tetap teguh dan setia, justru pas tantangan datang silih berganti. Menariknya, renungan ini ditutup bukan dengan kesimpulan, tapi dengan sebuah doa komitmen. Coba diperhatikan karakter yang diminta. Setia, rendah hati, dan penuh semangat. Ini bukan cuma sifat baik biasa, tapi ini adalah peralatan yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan misi yang baru saja kita bahas. Jadi, kalau kita rangkum, inilah pesan utamanya. Panggilan ini sifatnya universal, buat semua. Melanjutkan sebuah warisan, menjadi saksi kebenaran, dan menghidupi nilai-nilai itu. Bukan cuma di tempat ibadah, tapi di setiap sudut kehidupan, dimanapun kita berada. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan reflektif buat kita semua hari ini. Di tengah segala tekanan dan rumitnya dunia modern, gimana caranya kita secara pribadi bisa menjaga api semangat dan kesetiaan itu tetap menyala dalam panggilan kita masing-masing? Coba kita renungkan bersama.